Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royadi dengan NIM 0488352543. Di sini saya akan mengerjakan soal tugas 1 mata kuliah administrasi jaringan. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan adalah sebagai berikut. Kantor pusat, Departemen Penjualan 50 perangkat, Departemen Pemasaran 30 perangkat, Departemen Teknologi Informasi atau TI 10 perangkat, server 5 perangkat, koneksi WAN ke kantor cabang. Kantor cabang, total perangkat 20 perangkat, koneksi WAN ke kantor pusat. Alamat IP yang tersedia 192.168.10.0 subnetting 24. Nomor 1. Desain subnetting. Rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang tersedia 192.168.10.24. Tentukan subnet mask, alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang alamat IP yang dapat digunakan untuk setiap subnet. Sales, marketing, TI, server, kantor cabang, dan WAN link. Pastikan alokasi IP mendukung kebutuhan perangkat saat ini, serta menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan subnetting menggunakan metode VLSM dari alamat dasar yaitu 192.168.10.24. Saya membagi jaringan sesuai kebutuhan host tiap departemen. Departemen penjualan membutuhkan 50 host sehingga saya gunakan subnet 26 dengan 64 alamat. Departemen pemasaran membutuhkan 30 host. Saya gunakan subnet 27 dengan 32 alamat. Kantor cabang membutuhkan 20 host. Juga saya gunakan subnet 27. Departemen TI membutuhkan 10 host. Saya gunakan subnet 28. Server membutuhkan 5 host. Saya gunakan subnet 29. Terakhir, untuk WAN link antara kantor pusat dan cabang, saya gunakan subnet 30 dengan 4 alamat. Dengan cara ini, semua kebutuhan host terpenuhi secara efisien dan masih ada ruang alamat IP untuk ekspansi di masa depan. Selanjutnya untuk nomor 2, tabel routing.
Buat tabel routing statis sederhana untuk menunjukkan bagaimana router di kantor pusat dan kantor cabang akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Tabel harus mencantumkan alamat tujuan, destinasi network, subnet mask, dan next hop atau antarmuka keluar yang digunakan. Router pusat ini memiliki rute langsung ke semua subnet internal dan satu rute keluar melalui WAN interface untuk menuju kantor cabang. Selanjutnya, router kantor cabang. Router cabang memiliki rute ke subnet lokalnya sendiri, dan semua subnet lain diarahkan ke router pusat melalui WAN. Dengan konfigurasi ini, komunikasi antar departemen dan cabang dapat berjalan lancar. Baik, demikianlah pengerjaan tugas 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.